Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wal ali ma'a sahbihi wa tabi'in bila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Diptekan Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hajakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hurus ala qadim, qadim ala hurus, hurus ala hurus, seluruhnya adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati atau menjalankan segala perintah beliau, juga sekaligus berusaha menjauhi larangan-larangan beliau serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau yang mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan di hari kiamat nanti, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam ini dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah dan dengan ridhonya Allah, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di taman sorga yang ada di alam dunia, yaitu majlis ilmu. Yang kata Nabi dalam sabdanya, Fa'idza marartum bi riyadil jannah farta'u bihi. Maka apabila kalian melewati taman sorga yang ada di alam dunia, farta'u bihi kata beliau, maka singgahlah kalian di dalamnya, atau mampirlah, duduklah kalian di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga yang ada di alam dunia itu? Rasul menjawab, yaitu majlis ilmu, tempat di mana orang-orang Islam berkumpul mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, dan disiplin ilmu agama yang lainnya, baik ilmu tauhid, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Malam ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-609. Benar ya? Benar. Pertemuan yang ke-609. Baiklah, taklim kita pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 28 Syawal. Jadi kita sudah berada di penghujung bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 di bulan April tahun 2025. Manakala bulan Syawal berlalu atau berakhir, kita akan memasuki bulan yang ke-11,
yaitu bulan Dzulqa'dah. Kalau kata orang Sunda disebutnya bulan Hapit. Hapit, hanet, kajepit. Ya. Hapit singkatan, hanya hanet, pitnya kajepit. Kajepit hanet. Heureuy saeutik. Orang Sunda makan saeureui. Tapi nama aslinya bukan bulan Hapit, bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ke-11. Setelah Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yaitu bulan terakhir. Nah, manakala bulan Dzulhijjah berakhir, masuk bulan pertama di awal tahun, yaitu bulan Muharram. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali ta'lim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari keseluruhan bacaan tersebut kita hadiahkan untuk ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga untuk guru-guru kita, untuk kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, jasmaninya maupun rohaninya, terutama sakit dalam hal ibadahnya kepada Allah, banyak gangguan, tidak lancar, artinya banyak meninggalkan perintah Allah, itu pun sakit. Kita doakan apapun jenis sakitnya yang sedang dideritanya, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh dan untuk berbuat baik. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Allah.
zikir jalalah insya Allah dengan mengistiqomahkan membaca zikir jalalah setiap hari minimal 1 kali. Ya syukur-syukur sih kita baca zikir jalalah ini setiap selesai sholat 5 waktu. Maka insya Allah akan mendapatkan jaminan dari baginda Rasul. Yang pertama jaminannya, beliau menjamin kelak di hari kiamat siapapun yang mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan membaca zikir jalalah, kelak di hari kiamat aku benar-benar mengakui dia sebagai umatnya. Itu jaminan yang pertama. Yang kedua, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Dan yang ketiga, manakala ajal kematiannya tiba, ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-wajud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-matlub bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kula yaumi wa bisan. La ilaha illallah al-makan al-aman bilaman diriman wa min hasati syaitan. Ya kaliman ihsan kamla kalena min ihsan. Ihsanul qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya rahman ya samad ighfirlah warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita sudah mengetahui berdasarkan keterangan dari hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Masih panjang hadisnya. Artinya sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Maksudnya setiap kita mau beramal, mau melakukan kebaikan harus didasari niat. Supaya amal kebaikan yang kita kerjakan menjadi ibadah, tidak menjadi sia-sia, bernilai ibadah karena didasari niat. Dan sesungguhnya kata beliau, wa inna malikul limri'im manawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang telah diniatkan di dalam hatinya. Kalau niat di dalam hatinya baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sebaliknya kalau niat di dalam hatinya tidak baik alias buruk, maka tentu akan menghasilkan keburukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika siapapun mau mengumandangkan azan itu harus niat supaya azannya itu bernilai ibadah, berpahala, tidak sia-sia. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita
yang ketika akan mengumandangkan azan, ya azan saja tanpa niat. Nggak ada niat dalam hatinya, azan ya azan saja. Ada niatnya, nawaitul azana lillahi ta'ala. Aku niat azan karena Allah. Atau boleh niatnya nawaitul azana liiqamati sholat lillahi ta'ala. Artinya aku niat azan untuk mendirikan sholat, untuk menegakkan sholat karena Allah ta'ala. Atau boleh nawaitul azana lidakwati sholat lillahi ta'ala. Aku niat azan untuk mengajak sholat, untuk mengundang sholat. Jadi azan itu, kumandangan azan itu undangan dari Allah. Kita diundang sama tetangga aja datang ketika tetangga kita hajatan. Masa diundang sama Allah nggak datang? Masya Allah, sedih kita. Padahal yang memberi kehidupan kepada kita Allah, yang memberi sehat kepada kita Allah, yang memberi akal sehingga kita bisa berpikir Allah, yang memberi kita tangan sehingga kita bisa bekerja dengan tangan kita Allah. Tapi kenapa ketika diundang oleh Allah untuk menghadap Allah hanya 5 menit tidak datang, tidak mau menghadap Allah, tidak mau sholat? Makanya Allah murka nanti di akhirat. Padahal ketika kita diundang sama tetangga kita yang sedang hajatan, udah gitu hajatan hiburannya dangdutan, datang kita paling depan, bahkan nyawer kita. Untuk nyawer lembaran berwarna merah kita enggak sayang. Tapi ketika anak kita mau jajan, kita sayang. Kok bisa begitu ya? Untuk nyawer ke artis enggak sayang, tapi untuk istri sayang. Masya Allah. Ini perlu dipertanyakan ya, akalnya sehat enggak ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan itu sebenarnya undangan dari Allah. Hakikatnya adalah undangan Allah. Jadi kita diundang oleh Allah untuk menghadap Allah, untuk menjadi para tamunya Allah. Walaupun yang azannya manusia. Karena dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengundang menuju kepada Allah. Siapa dia? Muadzin. Jadi azan itu adalah panggilan yang terbaik, karena itu hakikatnya panggilan dari Allah. Tidak ada panggilan yang terbaik kecuali panggilan azan dan panggilan orang-orang yang mengajak untuk kita duduk di majlis ilmu. Itu panggilan ridhonya Allah. Makanya orang yang azan ketika dia mengumandangkan azan, setelah dia mengucapkan takbir 2 kali, syahadat tain 2 kali, syahadatullah 2 kali, syahadatul rasul 2 kali, kemudian dia ucapkan hayya 'alas shalah 2 kali. Apa itu hayya 'alas shalah? Hayya 'alas shalah itu maknanya adalah asri'u ila adai sholat. Bersegeralah kalian untuk menunaikan kewajiban sholat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat ke-62, surat Al-Jumu'ah juz 28 ayat 9, ijanu diali sholat fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian diundang, dipanggil, diseru untuk menunaikan sholat, baik sholat pada hari Jumat dan ataupun sholat fardu 5 waktu yang lainnya, fas'au, maka bersegeralah kalian memenuhi undangan itu, memenuhi seruan itu, memenuhi panggilan itu. Jadi hayya 'ala sholat itu adalah asri'u ila adai sholat, bersegeralah kalian untuk menunaikan kewajiban sholat. Maknanya adalah ana waqta sholat wala tuakhiruha an waqtiha wa sholluha bil jamaah tanjuk min ajabi. Makna dari kalimat hayya 'ala sholat adalah peliharalah, jagalah, perhatikanlah waktu sholat. Kita waktu kerja aja diperhatikan. Kita punya warung,
waktu buka warung aja diperhatikan. Memperhatikan waktu sholat itu jauh lebih penting daripada memperhatikan waktu-waktu yang lainnya. Maka peliharalah, jagalah, perhatikanlah waktu sholat. Dan janganlah sekali-kali kalian mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sholat pada waktu itu masing-masing ada waktunya. Mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat yang diwajibkan oleh Allah adalah kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah. Jadi yang menentukan waktunya Allah ada dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil lail wa qur'anal fajr. Itu ayat yang menentukan sholat. Kira-kira jelas nggak nih? Baik, kita lanjut. Jadi wala tu'akhiruha an waqtiha. Janganlah sekali-kali kalian mengakhirkan waktu sholat dari waktunya yang telah ditentukan. Fa'aqimuha wa sholluha bil jamaah. Dan laksanakanlah oleh kalian sholat dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah jauh lebih afdol daripada sholat sendirian. Baik berjamaah dengan siapapun, yang penting berjamaah. Dimanapun, yang penting berjamaah. Jangan sampai sholat sendirian. Intinya berjamaah aja. Mau berjamaah di Al-Ikhlas ke, di Al-Istiqomah ke, di Nurhid ke, di Citra ke, di mana, yang penting berjamaah. Yang penting kita melaksanakan sholat berjamaah, hati kita nyaman, khusyuk, tenang, tidak ada gangguan. Karena kita sholat untuk mendapatkan ketenangan hati. Bagaimana mungkin kita sholat dengan khusyuk kalau banyak gangguan hati kita? Nah, wala tu'akhiru an waqtiha wa shollu bil jamaah tanju min ajabi. Apabila kalian perhatikan waktu sholat dan kalian selalu melaksanakan sholat di awal waktu dengan berjamaah, maka tanju min ajabi. Jaminannya dari Allah bahwa kalian akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah di akhirat nanti. Itu jaminannya. Lalu orang yang ajar mengumandangkan hayya 'alal falah. Apa itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu asri'u ila najati wa sa'adah. Artinya bersegeralah kalian menuju keselamatan, wa sa'adah, dan menuju kebahagiaan. Jadi muadzin, orang yang mengumandangkan azan, itu dia mengajak kita supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita bahagia dunia akhirat. Masa iya kita nggak mau diajak untuk selamat dunia akhirat, diajak untuk bahagia dunia akhirat? Masa nggak mau? Kita diajak nonton bola aja mau, diajak nonton TV aja mau, diajak nonton konser aja mau. Masa diajak untuk supaya selamat dunia akhirat nggak mau? Asri'u ila najati wa sa'adah. Bersegeralah kalian menuju keselamatan, menuju kebahagiaan. Dengan sholat yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka itu akan membuat kita nanti bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Bentengi diri kita dengan sholat. Bahagiakan diri kita dengan mengerjakan sholat. Enggak cukup materi. Materi hanya sekedar fasilitas bisa membantu orang bahagia. Tapi hakikatnya yang membuat bahagia kita adalah hati kita. Dengan sholat insya Allah hati kita tenang, bahagia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian makna dari hayya 'alal falah adalah Inna Allah Ta'ala ja'ala salata sababan linajatikum wa lisa'adatikum fa'aqimuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat, yaitu sholat fardu 5 waktu termasuk sholat Jumat di dalamnya, adalah sababan, sebagai penyebab lisa'adatikum, untuk kebahagiaan kamu, wanajatikum, dan untuk keselamatan kamu. Jadi Allah memerintahkan sholat kepada kita bukan untuk Allah,
tapi untuk keselamatan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Masa nggak mau untuk keselamatan diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri? Allah nggak butuh sholat. Satu dunia orang tidak sholat, satu dunia orang kafir semua, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap Allah. Allah tetap sang raja, penguasa seluruh alam jagat raya. Allah tetap maha mulia. Allah tetap maha agung. Dan sehebat apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Karena Allah nggak butuh ibadah kita. Allah perintahkan salat kepada kita untuk keselamatan kita dunia akhirat. Semuanya itu akan terbukti nanti kalau kita sudah masuk alam akhirat. Enggak usah alam akhirat, alam kubur aja dulu. Coba aja Bapak masuk alam kubur, mau enggak? Ya harus mati dulu. Enggak, kalau belum mati pasti enggak mau lah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau aja niat dulu. Bagaimana niatnya tadi? Nawaitu Somagodin Anadai Hari Sahri Ramadhani Haji Senati Lidetala. Ramadan lagi dong. Niatnya nawaitul ajana liiqomati sholat, atau boleh lidakwati sholat. Kalau liiqomati sholat untuk mendirikan sholat, tapi kalau lidakwati sholat untuk mengundang atau mengajak sholat. Karena ajar itu ngajak sholat kan? Ajar ngajak sholat atau ngajak ngopi? Ngajak sholat. Cuma biasa habis sholat suka ngopi gitu. Nah. Atau kalau nggak mau panjang-panjang cukup nawaitul ajana lillahi ta'ala, udah gitu aja. Kalau nggak mau ribet, nawaitul ajana lillahi ta'ala, aku niat ajan karena Allah. Jadi dalam hati ada niat seperti itu sebelum kita mengumandangkan azan. Makanya sunnah-sunnah ajan supaya ajannya pahalanya besar, sebab orang yang tukang ajan nanti di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang tukang ajan itu mengajak orang supaya sholat kepada Allah, maka di hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah. Jadi sunnah-sunnahnya ajan, pertama harus punya wudhu. Bagaimana kalau kita ajan dalam keadaan tidak punya wudhu? Makruh, dibenci oleh Allah. Jadi kalau mau ajan wudhu dulu. Yang kedua sunnahnya ajan harus menghadap kiblat. Jangan ajan menghadap ke timur atau ke utara, ke selatan, ke kiblat. Yang ketiga sunnahnya ajan berdiri tegap seperti seorang tentara yang sedang baris. Tegap berdirinya, jangan nyender. Jangan gini. Allah. Agak pantas banget. Harus kata tentara, tegak. Ini ada nyender. Itu makruh. Lah kita baris aja, baris 7 rakaat tegap, masa aja nyender. Udah gitu kakinya satu begini lagi. Allah. Pakai kunci. Udah nggak usah aja. Males-malesan. Yang keempat sunnahnya ajan, ketika kita mengucapkan hayya ala sholat, itu muka kita, wajah kita nengok ke kanan. Hayya ala sholat ke kanan. Kalau hayya ala falah kiri. Itu sunnah. Yang kelima sunnahnya ajan, jari telunjuk kita dimasukkan ke telinga. Nah gini, ini sunnah ajan. Yang keenam, sunnahnya ajan, sebelum ajan kita membaca basmalah. Yang ketujuh, sebelum ajan kita disunahkan membaca sholawatnya kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Sholawatnya berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan terakhir sunnahnya ajan, setelah ajan kita disunahkan berdoa dengan doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ashu maqama mahmudan allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau mau ditambah boleh marhaban bil qaili adla wa marhaban bis sholati ahla.
Kemudian kita tambah dengan doa untuk orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru tutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ilmu nggak usah banyak-banyak, itu aja amalkan. Itu aja nggak diamalkan. Ajan ya ajan kan ini ya. Ngapain ilmu banyak-banyak nggak diamalkan? Mudah-mudahan nggak lupa ya. Itu sunnah-sunnahnya supaya ajannya sempurna. Karena ajan itu ada kaitannya dengan sholat. Sebelum sholat kita disunahkan ajan dan iqomah. Jadi ada kaitannya, ada hubungan dengan sholat yang akan kita kerjakan. Maka sempurnakan ajannya, sempurnakan iqomahnya. Itu bisa membantu kesempurnaan sholat juga. Karena itu satu paket. Ajan, iqomah, sholat, wiridan, berdoa itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisah. Satu paket. Demikian kali kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.